Pertemuan politik kembali terjadi setelah PKS menyambangi Nasdem. Hari ini giliran Partai Demokrat yang bertemu elit Partai Besutan Surya Paloh. Banyak pihak memprediksi besar peluang Demokrat merapat ke Nasdem bersama dengan PKS dan tercipta sebuah poros baru. Benarkah demikian? Apakah Demokrat memasang target untuk mencapreskan atau mungkin mencawapreskan Ketua Umum AHY? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bang Syarif, selamat malam, sehat-sehat. Selamat malam, sehat Mas Reinhardt. Baik, terima kasih. Ada Prof. Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik dari UI. Bang Effendi Ghazali, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat, Reinhardt dan seluruh pemirsa. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Saya langsung ke Bang Syarif Hasan. Ini bukan pertemuan pertama antara Nasdem dan juga Partai Demokrat. Mungkin ini yang ketiga ya, Bang Syarif, setelah Mas AHY, kemudian Pak SBY bertemu juga secara personal dengan Pak Surya Paloh, dan ini yang ketiga. Ini sudah sangat dekat, sudah sangat merapat, ini sudah memang arahnya akan membangun koalisi bersama dengan Nasdem? Ya, mudah-mudahan ini merupakan satu tanda bahwa antara Nasdem dan Demokrat ada persamaan di dalam bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Yaitu bahwa kita memiliki plafon mungkin yang sama, sehingga perlu ada komunikasi yang intens di antara kedua partai. Begitupun juga dengan partai lain. Saya seperti yang sudah disampaikan bahwa PKS juga sudah mengunjungi Nasdem. Saya pikir ini satu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform, bahwa kita ingin adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal membangun bangsa ini ke depan. Nah, inilah perlu kita saling berkomunikasi secara intens sehingga didapatkan suatu chemistry yang betul-betul solid, dan yang penting adalah 2024 adalah merupakan timing untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Ini sudah pertemuan ketiga, Bang Syarif. Harusnya ya ini sudah ada kemajuan dibanding pertemuan yang pertama dan kedua begitu. Apa yang terbaru dari pertemuan ini hasilnya? Ya, yang terbaru bahwa kita semakin banyak persamaan. Kalau tadinya adalah silaturahmi, saling menukar pandangan, kelihatannya sekarang ini banyak persamaan yang di antara kedua partai ini, sehingga terjadilah suatu intensitas pertemuan. Nah, dengan demikian tentunya akan semakin solid, dan tentunya ini akan semakin besar kemungkinan kita akan berkoalisi ke depan. Besar kemungkinan akan berkoalisi ke depan. Apa persamaan yang kemudian bisa Anda jabarkan, sampaikan ke masyarakat selain soal persamaan mengenai kebangsaan dan pikiran dan lain sebagainya, tapi yang lebih praktik lagi, yang lebih praktikal lagi kalau kita bicara soal politik, Bang Syarif, apakah persamaan soal sosok yang akan diusung, capres-cawapres kah, atau persamaan soal dengan rekan-rekan koalisi yang kemungkinan bisa bergabung dengan poros ini? Persamaan yang saya sampaikan itu maksudnya adalah bagaimana membangun bangsa ini ke depan, bagaimana kepentingan rakyat diperjuangkan, apa sih sebenarnya ekspektasi rakyat kepada partai-partai politik. Karena selama ini Partai Demokrat banyak berkomunikasi dengan rakyat, dan kami begitu banyak mendapatkan masukan dari rakyat. Sebenarnya apa sih substansi persoalan yang dikehendaki oleh rakyat? Yang dikehendaki oleh rakyat itu tentunya adalah kesejahteraan. Semakin mudah untuk mendapatkan akses pekerjaan, semakin mudah untuk mendapatkan akses pendidikan misalnya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pokok bagi rakyat. Karena ini yang paling penting, adanya stabilitas harga yang dihadapi oleh rakyat itu adalah merupakan impian dari masyarakat. Nah, kelihatannya Partai Nasdem juga memiliki hal yang sama, bahwa memang rakyat ini perlu menjadi prioritas di dalam hal kita membangun bangsa ini ke depan. Karena apa? Ya, karena apa? Kita membentuk pemerintahan adalah pertama tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Jadi jangan sampai rakyat itu susah. Nah, ini yang paling utama. Nah, dengan program-program itulah yang membuat ada begitu banyak persamaan yang kami
komunikasikan kepada teman-teman partai lain. Oke, tapi intinya adalah Demokrat punya peluang yang besar untuk berkoalisi dengan Nasdem. Saya lihat begitu, kami juga dari Partai Demokrat melihat demikian, terbukti bahwa memang kita banyak berkomunikasi dan itu adalah salah satu indikasi bahwa memang kita banyak persamaan. Baik, saya ke Prof. Effendi Ghazali. Bang Effendi, apa yang Anda lihat dari pola komunikasi yang terbentuk antara Nasdem dan juga Demokrat pertemuan ketiga ini? Ada banyak kesamaan, apakah ini memang sudah benar-benar mengerucut, tinggal tanda tangan saja misalnya begitu? Reinhard Sirait dan para pemirsa, saya boleh membagi dua hal, kabar baik dan kabar buruk. Mau mulai yang mana dulu nih? Mungkin kita bisa mulai dari silakan baiknya yang mana dulu kira-kira Bang Effendi. Ya, kabar baiknya tentu saja semangat tetap ada dan saya selalu membagi cinta untuk semua partai politik karena mereka tetap harus bersemangat dalam secara khusus menghadapi tantangan. Kalau mau dikaitkan supaya lebih lebih mutakhir, Ibu Mega itu kan mengatakan di Indonesia ini sistem presidensial sehingga tidak dibutuhkan koalisi, nggak dikenal, yang ada adalah kerjasama. Ya. Kita setuju dengan itu kalau tidak ada presidensial threshold. Sehingga masing-masing partai itu bisa memulai dengan konvensi. Jadi sebetulnya Reinhard dan para pemirsa, yang terjadi di Indonesia ini adalah kalau terjadi di negara-negara lain yang melaksanakan pemilu serentak, mereka memulainya kurang lebih 1 tahun ditambah 2 bulan atau 1 tahun sebelum pendaftaran, yang puncaknya nanti itu di rapat pleno dari sebuah partai itu atau puncak dari konvensi partai itu ya sekitar 1 tahun kurang 2 bulan tambah 2 bulan atau 1 tahun. Nah itu yang sebetulnya sedang terjadi di Indonesia karena adanya presidensial threshold, jadi masing-masing partai itu menjadi tidak bisa langsung kecuali PDI Perjuangan sehingga tidak bisa memperoleh tiket secara langsung, maka harus dimulailah koalisi-koalisi. Nah koalisi-koalisi ini pun sekarang menjadi terbatas, terutama kalau boleh dengan Abangda Profesor Dr. Syarifudin Hasan, kita tahu menarik untuk misalnya mencatat begini, Reinhard, PDI Perjuangan sudah mengatakan sekjennya nih, kalau dengan PKS mungkin tidak bisa berkoalisi gitu ya, atau bekerja sama istilahnya. Kalau dengan Demokrat, nah ini mungkin ada persoalan masa lalu juga, jadi ada semacam jarak batin. Nah kalau begitu, tentunya ketika melihat teman-teman yang lain bergerak, teman-teman yang lain itu, makanya saya terus memberi semangat. Teman-teman yang lain itu artinya kan ada koalisi Indonesia Bersatu yang sudah teman-teman Golkar, PAN dan P3 yang sudah mulai membentuk koalisinya lebih awal, walaupun tidak langsung, belum ada yang berhasil menentukan capres dan cawapresnya. Lalu ada lagi koalisi semut merah yang tiba-tiba sekarang agak-agak sedikit putus hubungan atau katakanlah kemesraannya kurang, menjadi koalisi koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Ya. Nah, secara khusus posisi ini sekarang ada di partainya Pak Profesor Syarifudin Hasan ini dan PKS, gitu ya. Nah, mereka tentu harus menyikapi dinamika ini dengan cepat dan taktis. Nah, kabar baik lainnya, sebetulnya kedua partai ini masih mendapatkan, bahkan secara khusus kalau kita lihat hasil penelitian terakhir ya dari survei yang bisa kita percaya, posisi orang-orang yang katakanlah menurunnya tingkat kepuasan terhadap presiden, kemudian orang-orang yang makin takut menyatakan pendapat dan sebagainya itu berlimpah suaranya ke Partai Demokrat. Itu kabar baiknya. Jadi orang harus mulai memikirkan posisi Partai Demokrat untuk diajak berkoalisi. Namun, nah ini Reinhard, kembali ke pertanyaan Reinhard tadi, teman-teman Partai Demokrat serta semua pemirsa, kalau terlalu sering bertemu ini juga, tetapi kemudian hasilnya belum ada, ini menjadi sebuah tonil politik yang tidak terlalu menarik. Tonil politik yang lama-lama membosankan. Oke, mengapa demikian, terlalu sering ketemunya begitu. Ya, gimana? Ya, mengapa Anda mengatakan kalau terlalu sering ini justru lama-lama menjadi tidak menarik? Ya, coba kita lihat. Pertama kali bertemu, kali kedua, kalau kali ketiga ini yang saya catat ya. Nanti kalau persepsi saya tidak terlalu pas menurut Abangda Profesor Syarifudin Hasan, nanti tolong diperbaiki. Yang saya ingin katakan itu adalah begini, dari yang terakhir ini yang banyak saya dengar itu dia menjadi lebih, Reinhard, yaitu lebih apa? Lebih hangat,
lebih kuat, lebih nyaman, lebih terbuka, lebih harmonis. Tapi apakah akan segera membentuk sebuah koalisi untuk menuju pencapresan? Belum. Bahkan ada kalimat, jangan buru-buru untuk membentuk koalisi pencapresan itu, karena takutnya justru juga buru-buru bubarnya gitu. Nah, untuk kalimat penghiburnya dinyatakan enjoy the process. Jadi ini kalau terlalu sering bertemu, lama-lama di hati rakyat, mau ketemu-ketemunya gitu-gitu aja. Ini tonil. Jadi Indonesia tuh punya ciri khas. Misalnya, kalau reshuffle tuh, itu ciri khas kita tuh. Atau pembentukan kabinet, ada ciri khas, rame-rame satu demi satu menterinya datang, jalan ke istana gitu ya. Kalau reshuffle juga ada yang datang gitu-gitu. Nah, sekarang ada tontonan politik baru khas Indonesia, yaitu para pimpinan partai politik saling mengunjungi gitu ya. Dan cuma kalau udah lebih dari 3, 4, 5 kali belum ada ujungnya, nah ini menjadi menarik untuk diingatkan bahwa masyarakat juga mengatakan, wah ketemu-ketemu terus, hasilnya cuma mengatakan kami lebih nyaman, lebih hangat, lebih harmonis, lebih terbuka. Iya, semuanya lebih dong dibandingkan pertemuan kedua, yang ketiga lebih banyak juga. Oke. Ya ya. Oke. Baik, Bang Syarif. Ada tanggapan dari ini menjadi anti klimaks kalau sudah ketemu 3 kali tapi belum ada hasilnya juga. Jadi apa sebetulnya yang menjadi poin pembahasan? Jadi mungkin di satu sisi pandangan Mas Effendi ini, Prof. Effendi memang mungkin bisa juga dibenarkan kalau memang pertemuan itu tidak ada kemajuan. Tetapi perlu diingat bahwa persiapan itu maksudnya kalau ingin mencapai sesuatu, maka yang dibutuhkan adalah persiapan yang matang. Nah, kalau semakin banyak kita bertemu, tentunya semakin baik persiapan yang akan kita lakukan. Karena bukankah di dalam manajemen dikatakan bahwa sebaik-baiknya 5 persiapan yang baik itu adalah 50% dari keberhasilan. Jadi kira-kira itu juga mengilhami kami untuk tetap berkomunikasi dengan intens dengan partai-partai lain, dan khususnya dengan Partai Nasdem. Sekali lagi, kita masih memiliki waktu. Pertama kita lihat dari tren hasil survei Kompas kemarin ini, itu menunjukkan bahwa Partai Demokrat sudah semakin naik, sudah masuk ke 3 besar. Dan ini suatu kemajuan yang bagus. Begitupun juga elektabilitas Mas Ahy. Jadi sehingga ini merupakan juga salah satu parameter di dalam hal bagaimana nanti kalau ingin kita sudah tiba saatnya untuk membicarakan tentang siapa yang menjadi capres dan siapa menjadi cawapres. Karena Partai Demokrat tidak serta-merta harus harus AHY misalnya. Kami tidak memiliki persepsi yang demikian. Yang penting adalah bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh rakyat. Kemudian yang kedua, betul-betul bagaimana agar kesamaan visi itu betul-betul dibangun sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan rakyat. Nah, itu yang menjadi tujuan utama. Lagi-lagi kunci daripada keberhasilan adalah komunikasi, dan komunikasi yang baik itu adalah pertemuan. Jadi memang ya ini tergantung dari sisi pandang kita melihat. Tetapi terus terang kami melihat dari sisi positif bahwa komunikasi itu sangat kunci daripada keberhasilan. Karena Prof. Effendi Ghazali kan juga bagian daripada profesor ahli komunikasi, dan tentu mungkin dia juga bisa mengamini bahwa kunci dari keberhasilan adalah salah satunya adalah komunikasi. Oke, baik Prof. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kenyataan. Oke, baik. Baik, Prof. Effendi, ini 3 kali bertemu belum ada pengumuman yang cukup besar yang diumumkan, tapi tadi dikatakan Bang Syarif bahwa ini komunikasi yang paling baik adalah lewat pertemuan. Menurut Anda apa yang membuat pertemuan ketiga ini belum juga menghasilkan sesuatu? Apakah ini faktor capres-cawapres kah atau faktor apa menurut Anda? Pasti itu. Karena menurut saya dari kalimat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Pak AHY, itu dinyatakan bahwa banyak diskusi-diskusi politik hari ini, kemudian juga proyeksi-proyeksi ke masa depan, serta kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Itu tentu sesuatu yang menarik antara yang senior, Pak Surya Paloh, dengan bintang muda ini, yaitu Pak AHY. Nah, di sisi lain,
sekali lagi tadi saya sudah menyampaikan ada posisi khas dari Partai Demokrat dan PKS. Ya, kalau tidak segera bisa menemukan koalisinya, ya nanti pilihan terakhirnya kalau bisa kita mencapai 4 pasang, alhamdulillah ya, pilihan rakyat lebih banyak. Tapi kalau nanti hanya 3, lalu sudah ada semacam satunya itu motor utamanya adalah PDI Perjuangan yang bisa punya tiket sendiri, lalu ada koalisi Indonesia Bersatu, sementara misalnya PKS dan Partai Demokrat dengan posisi sejarah yang unik tadi saya sampaikan, tidak bisa membentuk satu kubu atau satu pihak lain, maka itu menjadi susah bagi khususnya pada hari ini bagi ketiga-tiganya. Jadi supaya adil ya, Partai Nasdem juga bisa agak sulit nantinya karena sudah menyebut 3 nama, di mana 3 nama itu boleh dinyatakan tiga-tiganya itu bukanlah nama dari dalam Partai Nasdem sendiri. Nah, sementara tadi ada sejarah khusus posisi Partai Demokrat dan PKS. PDI Perjuangan sendiri sudah menyatakan secara terang-terangan sekjennya tidak bisa bekerja sama dengan PKS. Nah, sementara itu menjawab pertanyaan Reinhardt tadi, Partai Nasdem sendiri akan mengumumkan capres-cawapresnya sebagai kata kunci lah dari semua koalisi, walaupun Pak Saifuddin Hasan menyatakan kami tidak memfokuskan posisi tertentu pada AHY. Menurut saya sih sebagai bintang baru, bintang muda layak juga diposisikan tertentu oleh Partai Demokrat yang baik partai maupun AHY-nya sedang naik daun juga. Tapi kita harus menunggu lama ini ternyata karena Pak Surya Paloh sendiri menyatakan dia akan menunggu hari baik untuk mengumumkan dari ketiga nama yang sudah dihasilkan dari bawah pada rakernas mereka. Jadi menurut saya menjawab pertanyaan tadi, pertemuan ini barangkali harus diatur secara taktis. Jangan langsung lagi ada banyak pertemuan, sampai kira-kira nanti kalau betul-betul ketiga partai ini yang akan membentuk sebuah kubu ataupun pasangan calon presiden dan wakil presiden, itu jangan terlalu sering bertemu dulu justru. Oke, jadi pertemuannya ditahan dulu ya setelah pertemuan ketiga ini. Baik, Prof. Effendi Ghazali, apa atau siapa kemudian yang menurut Anda sambil kita menunggu nanti pengumuman secara resmi, tapi kan sekarang sudah banyak prediksi, tebak-tebakan siapa capres yang akan diusung. Menurut Anda dari 3 partai ini, kalau kemudian bergabung, siapa sosok yang paling memungkinkan untuk diusung? Apakah benar itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan siapa kemudian komposisi cawapres yang bisa masuk ke dalam 3 partai ini? Tapi dijawabnya nanti, Prof. Effendi. Kita break dulu, kami akan segera kembali. Saya langsung ke Bang Effendi Ghazali. Prof. Effendi, banyak dugaan atau kuat dugaan, banyak yang memprediksi bahwa jika Demokrat, PKS, dan Nasdem ini bergabung menjadi sebuah poros, maka paling besar kemungkinan adalah mengusung nama Gubernur Anies Baswedan. Anda punya pendapat yang sama atau justru berbeda? Dari awal kita sudah melihat bahwa ada ciri khas dari Partai Nasdem. Sebetulnya apa yang terjadi pada saat ini hampir sama dengan 2014 ketika mereka dengan cepat mengusung Bapak Joko Widodo. Cuma ketika itu masih belum ada petahana ya, artinya bukan pemilihan di tengah-tengah pemerintahan seorang calon presiden. Jadi sedang mencari presiden baru, mereka menggagas Bapak Joko Widodo. Cuma itu di awal 2014. Jadi artinya kurang dari 1 tahun. Sementara saat ini mencoba menggagas 3 nama ketika pendaftaran itu masih 1 tahun lagi atau pemilunya masih 1,5 tahun. Nah, yang ingin kita gambarkan di sini memang betul bahwa terlihat Nasdem itu mencoba membuat rumusan yang sangat menarik. Yang pertama, dia adalah yang paling terdepan atau paling awal menominasikan Anies Baswedan, Ganjar, maupun seperti biasa, ini menarik. Sebuah rakernas tidak hanya mengeluarkan nama-nama yang sudah ditebak orang, oh ini pasti Anies dan Ganjar. Tidak, ditambah satu lagi. Sebagai unsur kejutannya yaitu Andika. Walaupun katanya secara kuantitatif kalah misalnya dari beberapa kandidat lain, tapi mereka mengatakan ada pendekatan kualitatif. Jadi yang mau saya katakan, kepeloporan itulah kata yang bisa menggambarkan karakter Nasdem
ketika mendekati masa pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, kalau demikian, nanti tentunya komposisinya akan menjadi seperti ini. Kalau betul Ganjar tampil sebagai calon presiden, misalnya idealnya itu juga didukung oleh PDI Perjuangan dan Nasdem, maka kedua partai ini akan berbagi kotel efek atau efek ekor jas dari pencalonan presiden. Ya. Tetapi sekiranya nanti PDI Perjuangan jalan sendiri atau Nasdem tetap setia membawa Anies Baswedan, maka menjadi menarik bagaimana komposisi dari kedua teman yang sekarang ini terlihat mendekat karena sejarah masing-masing. Jadi saya menarik menempatkan Partai Demokrat maupun PKS ini di samping pilihan bebas, ada faktor kesejarahannya masing-masing yang membedakan mereka dibandingkan koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bukan berarti mereka berdua tidak bisa gabung ke koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tapi kalau bersama dengan Nasdem ada unsur kesejarahan. Nah, kembali ke pertanyaan Reinhardt, betul, Nasdem punya pilihan itu. Jadi, apakah akan bersama-sama dengan PDI Perjuangan untuk Ganjar? Ya, kalau PDI Perjuangan mengusulkan Ganjar, karena dengan demikian mereka akan mendapat kotel efek, sehingga di daerah-daerah diharapkan DPRD tingkat 1, DPR pusat, DPRD tingkat 1 dan 2-nya juga semakin tinggi. Atau kalau dengan Anies, maka kita sama-sama harus membayangkan siapa yang akan diusung sebagai calon wakil presiden. Lagi-lagi itu harus melihat pasangan-pasangan mana yang muncul. Jadi tidak serta-merta kita mengatakan tentunya dalam posisi seperti ini AHY ya, kalau bisa. Gitu. Tapi sekali lagi harus melihat pemilihan umum itu akan dimenangkan bukan oleh pasangan yang terbaik, tetapi oleh pasangan yang cukup baik terhadap lawan yang kurang baik. Itu kalau sistemnya seperti sekarang ini, di mana oligarki betul-betul bisa bekerja melalui presidensial threshold. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nama AHY, Ketua Umumnya Bang Syarif Hasan ini, tadi kita break juga didiskusikan tengah naik elektabilitasnya begitu ya. Apakah ini juga bisa kemudian disandingkan dengan nama Anies Baswedan yang selama ini banyak dibawa oleh Nasdem dan akhirnya tercipta sebuah koalisi yang mengusung dua nama ini, Bang Effendi? Kalau saja Partai Demokrat ini, teman-teman Partai Demokrat, itu Zaki ya, yang merupakan juru bicara dan kemudian seluruh barisan pemenangannya bisa memberi narasi yang khas ya, karena mereka ini diharapkan sebagai kelompok yang mampu mendengarkan suara-suara yang katakanlah tidak satu koalisi atau tidak bersama-sama dengan pemerintah saat ini. Nah, kalau saja dalam satu atau dua survei-survei yang kita percaya Partai Demokrat bersama dengan AHY itu akan naik terus elektabilitasnya, mau tidak mau harus dipertimbangkan oleh koalisi yang akan digagas bersama ini. Nampaknya PKS tidak terlalu memaksa untuk mendapatkan posisi cawapres, asal misalnya mereka bersama-sama itu bisa identik dengan mungkin Nasdem untuk mendukung Anies Baswedan. Jadi peluang itu ada, Reinhardt, untuk misalnya mempertimbangkan Anies Baswedan bersama dengan AHY. Ini pasangan yang bagus, banyak didukung di berbagai daerah juga, apalagi lagi-lagi tadi teman-teman Partai Demokrat dengan AHY ini sedang naik daun ya. Namun lagi-lagi sebuah pemilu dengan sistem presidensial threshold dan campur tangan oligarki ini akan sangat tergantung siapa lawan yang akan tampil, yang bisa tampil, atau justru yang diciptakan oleh para oligark. Oke, dan itu belum ada sampai sekarang ya, Bang Effendi, siapa calon yang akan ditampil oleh... Rasanya kalau kita melihat apa yang tampak dari pertemuan-pertemuan itu ya, yang sekarang menjadi tren ini, rasanya yang paling cepat itu tentunya Prabowo dengan Caimin. Rasanya ya, karena mereka mengatakan ini sudah lebih dari pacaran, terus bisa saling mula-mula kan Caimin sebagai calon presiden harga mati, tapi kemudian bisa menyesuaikan. Dan itu menjadi menarik. Jadi Reinhardt dan para pemirsa, kalau ada satu saja yang menyatakan inilah pasangan capres dan cawapres kami, maka peta akan berubah. Terutama misalnya kalau betul ya Prabowo Caimin, maka yang lain tentu harus melakukan reaksi terhadap itu. Dengan hitung-hitungan elektabilitas, dengan hitung-hitungan berapa bulan bisa mencoba mempengaruhi para pemilih dengan narasinya. Jadi itu yang sedang kita tunggu-tunggu. Siapa yang betul-betul berani melakukan
deklarasi secara resmi dengan menyebutkan nama presiden dan wakil presiden yang diusung. Dan saya khawatir jangan-jangan itu baru tahun depan dimulainya, Januari tahun depan. Karena tampaknya semuanya masih malu-malu ya Bang Effendi, belum ada yang siap untuk mengumumkan secara resmi atau mungkin berhati-hati saling melirik kiri kanan dulu. Pasti. Dan bahkan sebetulnya yang lebih taktis itu adalah seperti Nasdem itu taktis. Karena mereka berusaha meletakkan nama-nama tadi sehingga dia boleh kita katakan tidak menerima nasib dari survei-survei, bahkan ada yang mengatakan kartel atau oligarki survei, tapi mereka mengubah dengan menempatkan orang-orang tertentu sekarang di bawah spotlight. Anies Baswedan yang belum tentu kan, kalau sudah selesai masa jabatannya gitu ya, belum tentu kan disebut-sebut oleh satu partai politik apapun, sekarang sudah jelas menjadi salah satu capres dari Nasdem. Jenderal Andika misalnya, yang selama ini juga berkeliling-keliling Indonesia, barangkali juga banyak pendukungnya, sekarang mendapat semacam kepastian bahwa kalau narasi dan elektabilitasnya baik, itu juga bisa diusulkan. Jadi mereka, saya sebutkan tadi, memotong jalur nasib yang ditentukan oleh para lembaga survei, mungkin saja di belakangnya ada kartel, tapi mereka mengatakan ini sikap kami dan ini yang menjadi sebuah suatu kenyataan baru untuk disurvei. Oke, baik. Bang Syarif, mengelaborasi tadi yang disampaikan oleh Prof. Effendi Ghazali bahwa Anies AHY berpeluang dan cukup bagus, ini apakah skenario itu juga yang tengah disiapkan oleh Partai Demokrat karena elektabilitas Mas AHY juga sedang baik tadi Anda katakan, terlebih kita lihat hari ini juga ada pertemuan antara Pak JK dengan Pak SBY, apakah itu kemudian masih dalam satu skenario yang sama? Tentunya di dalam menentukan strategi banyak variabel-variabel yang menjadi preferensi Partai Demokrat. Ya, salah satunya adalah elektabilitas partai bagaimana dan elektabilitas calon yang kita akan usung. Ini merupakan salah satu parameter dan kita tidak, kalau seandainya ini kami jelaskan bahwa Partai Demokrat dalam posisi kalau memang tidak dari kader Partai Demokrat tidak ada yang memiliki elektabilitas yang cukup dianggap potensi, maka tentunya kami tidak berusaha untuk menempatkan dia sebagai salah satu calon. Sebaliknya juga demikian, kalau memang elektabilitasnya semakin naik dan ekspektasi rakyat itu semakin bagus, tentu ini merupakan preferensi Partai Demokrat untuk mengusulkan, sekali lagi mengusulkan kepada partai koalisi bahwa ini loh ekspektasi rakyat dan mungkin bagus untuk dipertimbangkan. Nah, sebagai salah satu contoh pasangan Anies yang merupakan tertinggi, ya ada yang mengatakan tertinggi kedua dan ketiga dan ada juga yang satu, pernah salah satu survei memasangkan dengan cawapresnya dengan nama AHY. Ternyata pasangan Anies dan AHY itu bisa mengungguli semua capres-capres yang ada pada saat itu. Dan ternyata bisa juga mengungguli pasangan Ganjar dan Erik. Begitupun juga pasangan Erlangga dengan Mbak Puan dengan siapa. Nah, artinya apa? Artinya apa? Bahwa elektabilitas dan partai dan calon yang diusulkan itu merupakan salah satu preferensi untuk diusulkan. Namun sekali lagi karena kita berkoalisi, tentu harus kita pada saatnya nanti harus dirembukkan bersama bagaimana strateginya untuk agar pasangan yang kita usung itu betul-betul bisa memenangkan pertarungan Pilpres di 2024. Nah, kalau itu justru itulah Partai Demokrat tidak terlalu terburu-buru untuk mematangkan ya, memfinalkan pasangan yang diusung, tetapi kita sangat mengapresiasi strategi yang dilakukan oleh kawan kita Partai Nasdem, karena memang feelingnya kelihatannya biasanya itu kalau yang diusung oleh Partai Nasdem biasanya memenangkan Pilpres. Nah, mudah-mudahan yang terjadi adalah mudah-mudahan koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat bisa menghasilkan yang betul-betul bisa memenangkan pertarungan Pilpres di 2024 dengan salah satu calon presiden yang diajukan oleh Nasdem tersebut, dan mudah-mudahan juga kader kami yang terbaik sekarang ini yang
elektabilitasnya sudah semakin baik, mudah-mudahan juga bisa diterima oleh teman-teman koalisi yang lain. Nah, lagi-lagi kami tujuannya adalah bagaimana agar kita memenangkan Pilpres dengan satu tujuan agar semua ekspektasi rakyat terhadap pemerintahan yang dibentuk oleh kami itu betul-betul bisa menjadi harapan rakyat. Jadi kami tidak harus mengatakan harus AHY, tetapi exercise di lembaga survei mengatakan memang ya Anies dan AHY adalah merupakan pasangan yang bisa memenangkan pemilu Presiden 2024. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Oke. Walaupun itu butuh penyesuaian. Saya sedikit mau menambahkan, misalnya begini. Penyesuaiannya bagaimana, Bang? Ya, poin saya misalnya begini. AHY dan Partai Demokrat ini kan bisa saja melakukan narasi-narasi bahwa di zamannya Pak SBY dulu tidak terjadi orang antri minyak goreng misalnya gitu ya. Kan fakta juga gitu. Itu yang sebetulnya dirindukan sehingga mereka bisa mendapat angka-angka tambahan sekarang. Tapi di sisi lain, Nasdem tentunya tidak bisa demikian. Ya, karena Nasdem bagian dari dalam koalisi pemerintah. Ya, jadi artinya ini butuh waktu dan butuh penyesuaian. Tapi apa yang disampaikan oleh teman-teman Partai Demokrat yang membuka diri sedemikian rupa, itu sesuatu yang menarik juga, Reinhardt, bahwa pada ujungnya nanti teman-teman Demokrat pun terbuka. Kalaulah katakan, kan belum lama kan Pak Surya Paloh itu menyebutkan rising star-nya adalah Erick Thohir. Ya. Jadi kalau misalnya pun pasangannya harus menjadi Anies Erick Thohir misalnya, tergantung pada lagi-lagi meta survei. Jadi yang saya sebut dengan meta survei ini, apa yang mau ditampilkan kepada publik? Menarik tadi bahwa Litbang Kompas menampilkan sesuatu kenyataan bahwa Partai Demokrat sekarang masuk 3 besar, AHY naik elektabilitasnya. Tapi terus-menerus harus dilawan kartel survei itu dengan menampilkan juga bahwa kalau Anies berpasangan dengan AHY, angkanya tingginya segini misalnya. Siapa berpasangan dengan siapa, angkanya segini. Jangan hanya menerima dari beberapa lembaga survei yang walaupun selama ini dikenal misalnya lembaga-lembaga survei yang baik. Tapi selalu bisa dilakukan narasi dan framing untuk memunculkan sesuatu yang baru di antara kartel survei itu. Oke, Bang Syarif, penerimaan partai lain, baik Nasdem dan juga PKS terhadap nama Ketua Umum Anda, bagaimana? Ya, kami belum sampai penerimaannya secara personal. Mereka mengakui bahwa elektabilitas AHY semakin naik dan trennya pun juga naik, bukan tidak stagnan begitu. Jadi kita masih punya waktu, ya, masih punya waktu 1,5 tahun, bahkan sampai akhir tahun ini kita lihat perkembangannya. Kalau saja misalnya elektabilitasnya itu semakin naik, 3 besar katakanlah, tentu karena hubungan personal to personal sesama ketua umum partai itu sangat baik sekali. Nah tentu kalau berbicara untuk sebagai calon dalam posisi Partai Demokrat 3 besar, kemudian AHY secara pribadi itu semakin baik, tentunya akan memperkuat asumsi kami bahwa tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi teman-teman partai koalisi lainnya. Saya pikir itu karena terus terang aja bagaimanapun juga hasil survei yang incredible itu menggambarkan bagaimana sebenarnya ekspektasi rakyat. Itulah cerminan daripada kondisi rakyat. Itulah harapan rakyat terhadap calon pemimpin mereka. Dan ini dapat dipastikan inilah gambaran real yang menjadi patokan, yang menjadi preferensi Partai Demokrat dan juga partai-partai lain, bahwa sebagai tolak ukur elektabilitas seseorang untuk menjadi pemimpin, ya kita bisa melihat dari hasil-hasil beberapa lembaga survei. Dan mudah-mudahan itu menjadi kenyataan bahwa sosok AHY itu sangat bisa diterima oleh koalisi-koalisi partai-partai Demokrat. Oke, jadi dengan modal elektabilitas tadi itu, nama AHY ditawarkan ya ke parpol-parpol, ke Nasdem, ke PKS untuk mendampingi Pak Anies sebagai cawapres? Salah satu preferensi itu, dan tentunya itu kita akan bicarakan secara transparan, secara terbuka, dan adanya suatu komitmen. Kalau diyakini itu bahwa dengan pasangan itu adalah yang terbaik, tentunya teman-teman koalisi akan menerima, dan kalau misalnya ada pandangan lain, tentunya kita bisa bicarakan.
Kami dalam hal ini sangat cair karena dengan satu tujuan bahwa kita bekerja untuk bangsa, kita bekerja untuk rakyat. Oke. Jadi kapan ketiga partai ini kemudian akan menyatakan diri siap berkoalisi, Bang Syarif Hasan? Karena tampaknya saya kemarin wawancara PKS, juga wawancara Nasdem, hari ini wawancara Bang Syarif Hasan. Tampaknya ada banyak kesamaan, kecocokan, tapi tinggal peresmiannya saja ini yang sekali lagi belum juga diumumkan. Kalau nanti jangan-jangan seperti Bang Effendi katakan, orang nanti jadi bosan menunggunya kalau kemudian tidak jelas juga, Bang Syarif. Ya ini kan namanya berkoalisi itu kan betul-betul harus matang. Dan untuk menuju satu kematangan suatu koalisi itu juga memang perlu ada pertemuan demi pertemuan. Nah, kami yakin, kami juga tahu bahwa time constraint itu juga menjadi salah satu kendala. Tetapi kami yakin dengan komunikasi yang baik pada saat yang tepat, tidak terlalu lama lagi, saya harapkan ini bisa dapat kita wujudkan koalisi yang diidam-idamkan oleh rakyat. Termasuk ketika kita tahu di saat yang sama Pak SBY bertemu dengan Pak JK, ini sekali lagi masih dalam satu jalan menuju duet Anies AHY? Satu sisi iya, itu merupakan salah satu indikator bahwa Pak SBY dan Pak JK kan merupakan pasangan pada periode 2004-2009 ya. Kemudian kita juga tahu bahwa keberhasilan Anies sebagai Gubernur DKI adalah atas rekomendasi dari Pak JK. Nah, tentunya ini juga dapat diartikan bahwa sebenarnya terjadi komunikasi yang intens mulai dari atas sampai kepada tingkat bawah. Nah, lagi-lagi saya katakan itu akan juga mempertebal suatu keyakinan kami bahwa mudah-mudahan koalisi ini segera terbentuk dan tentunya ini menjadi harapan bangsa karena kita menginginkan adanya perubahan, kita menginginkan adanya perbaikan. Bang Effendi Ghazali, pertemuan Pak SBY dengan Pak JK ini kalau katanya Bang Syarif ada komunikasi dari level yang paling atas sampai yang paling bawah. Tanggapan Anda? Ya, orang tentu tidak bisa melihat itu sebagai sebuah kebetulan saja dalam ilmu simbol-simbol itu bisa disebut tanda dan penanda ya. Jadi menjadi komplit apa yang kebetulan terjadi pada hari yang sama. Namun kalau menuju tadi ke pertanyaan Reinhardt dan saya rasa pertanyaan semua orang, khusus buat Partai Demokrat dan PKS kan ada jalan kesejarahan masing-masing. Karena itu mungkin tidak terlalu gampang bersama-sama dengan PDI Perjuangan dan lebih menarik dengan Partai Nasdem yang kata Bang Syarifudin Hasan tadi punya kemampuan mempelopori pasangan dan kemudian menang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk waktu SBY juga sebetulnya ya, dukungannya terasa. Nah, sebaliknya saya mau menjawab itu dengan mengatakan rakyat sedang menunggu ya siapa yang berani mencalonkan, menyebut koalisi dengan pasangan capres dan cawapresnya terlebih dahulu. Ketika itu terjadi, maka mau tidak mau dalam tanda petik sisa suara yang 20% ya untuk suara DPR maupun 25% suara nasional itu harus melakukan reaksi. Jadi Reinhardt, kalau belum ada yang kira-kira akan mendekati pernyataan koalisi yang sesungguhnya ya dalam konteks mengusung presiden dan wakil presiden, maka yang tetap akan rame ini pertemuan-pertemuan inilah gitu. Semuanya akan mengatakan semakin hangat, makin tambah nyaman, makin tambah harmonis. Sudah harmonis banget deh gitu ya. Tapi masih masih perlu tunggu ini, tunggu itu dan lain-lain. Tapi kalau sudah ada satu aja yang berani menyatakan, misalnya aja koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah confirm berani menyatakan Prabowo Caimin misalnya, maka yang lain harus bereaksi. Karena kemungkinan yang tersedia cuma 4. Ada partai-partai yang bahkan kalau cuma berdua nggak cukup, harus bertiga. Di sisi lain ada kesejarahan yang sekarang sudah dinyatakan terang-terangan. Kalau dengan PKS kami nggak mau, kalau dengan Demokrat ada 5 pertanyaan masa lalu yang belum terjawab. Dan jadi semua harus bereaksi. Gitu. Nah, menjadi menarik juga untuk melihat pertemuan Pak SBY dan Pak JK untuk sama-sama kita coba analisis saja. Kemarin ini kan reshuffle sebetulnya bukan mengobati penyakit bangsa atau penyakit kabinet. Ya, jadi Pak Jokowi itu berteriak soal reshuffle yang saya tahu itu cuma ketika marah-marah soal impor, ya kan? Marah-marah soal impor lalu mengatakan itu urusan saya, nanti tak reshuffle. Salah satu korbannya kan salah 2 korbannya itu kan bukan karena impor ya.
secara langsung. Tetapi pertanahan itu dikaitkan dengan misalnya, ini orangnya Pak JK misalnya gitu. Jadi menjadi menarik untuk melihat pertemuan Pak SBY dengan Pak JK ini dalam konteks termutakhir politik masa kini yang ternyata juga didiskusikan tadi oleh Pak Surya Paloh dan AHY. Gitu. Jadi ada dinamika politik yang sedang terjadi, orang sedang bergerak untuk menyongsong 2024. Jangan dikira Pak JK diam, ya kan? Pak JK juga ikut bergerak, pasti demi kebaikan bangsa menurut versinya. Nah, kita tinggal menunggu siapa yang sungguh-sungguh berani menyatakan inilah koalisi kami, apapun namanya, dan ini pasangan capres dan cawapres kami, maka yang lain harus bereaksi. Kalau tidak, terpaksa mengatur, kan ini yang menuntut supaya mereka cepat-cepat ketemu ini kan kalau nggak media, pengamat lah ya. Media-media sama pengamat seperti kita ini nih, ayo cepet dong. Cepat umumkan gitu ya. Apa ya? Iya, cepat diumumkan kira-kira begitu Bang Effendi. Ya, kira-kira kita nih, mereka jadi salah-salah awkward juga gitu. Kalau tidak bertemu dianggap tidak aktif, kalau nggak bertemu tahu-taunya ditinggal. Tapi kalau sering-sering bertemu, ya alasannya harus dicari lagi. Apa ya alasan yang baik di samping makin tambah pengertian, makin mesra, mula-mula disebut pacaran, kemudian apa lagi? Lamaran, tapi juga nggak diputuskan sebagai pasangan misalnya. Itu akan menjadi tantangan komunikasi politik tersendiri. Oke. Dan sekali lagi menarik kita mencermati pertemuan Pak SBY dan juga Pak JK. Dan sekali lagi tentu muaranya adalah soal nama Anies dan Mas AHY. Kira-kira begitu Bang Effendi? Oh iya, lagi-lagi saya katakan menjadi menarik saya dengan melihat berakhirnya masa jabatan Pak Sofian Jalil di Badan Pertanahan gitu ya. Padahal yang dikeluhkan oleh Bapak Presiden kita itu adalah impor. Kan nggak mungkin ada persoalan tanah impor kan nggak mungkin gitu ya. Katakanlah ini agak telat mengejar jumlah 121 juta sertifikat, oke. Atau misalnya mafia tanah yang lebih tepat diberantas oleh mantan Panglima, oke. Tapi kan kelihatan ini adalah orang-orang yang tidak di backup atau tidak didukung, diajukan atau di belakangnya tidak ada partai politik. Memang JK akan diam saja misalnya ya, atau artinya JK merasa dirinya perlu berdiskusi dengan banyak tokoh-tokoh juga untuk melihat apa yang lebih baik bagi bangsa ini di depan. Itu arti pertemuan Pak SBY dengan Pak JK yang kebetulan hari ini juga ditandai dengan pertemuan AHY dengan Nasdem, walaupun orang mengatakan nggak ada kebetulan di dalam politik. Oke. Bang Syarif senyum-senyum saja ini, tampaknya mengamini semua yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali. Artinya Prof. Effendi Ghazali ini berpikiran luas dan positif, ya kan, bahwa bertemunya Pak SBY dengan Pak JK ini kan pertemuan dua negarawan yang mungkin saling tukar pengalaman, saling tukar pandangan, bagaimana ingin membangun bangsa ini ke depan. Bagaimana agar betul-betul rakyat betul-betul menikmati arti daripada pembangunan. Bagaimana agar rakyat itu bisa menerima hasil daripada pembangunan. Bagaimana agar rakyat itu bisa dijamin kebutuhan dasar untuk kebutuhan bahan pokok dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya yang diharapkan oleh rakyat. Jadi sekali lagi pertemuan dua negarawan ini pada dasarnya adalah sangat bagus untuk bangsa ini dan tentunya diharapkan hasil-hasilnya akan diimplementasikan oleh Partai Demokrat ke depan. Begitupun juga dengan yang diusung oleh Pak JK, siapa yang akan di-endorse untuk Pilpres di 2024. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan bahwa sekali lagi kita sangat bangga kalau negarawan bangsa kita ini bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain seperti yang ditunjukkan oleh Pak SBY dan Pak JK. Oke, baik. Terakhir Bang Effendi Ghazali, seberapa besar kalau kemudian skenario yang diciptakan adalah duet Anies AHY ini perlu diantisipasi oleh partai-partai lain, oleh blok-blok koalisi yang lain? Mereka harus mengantisipasi kalau pasangan ini muncul, karena lagi-lagi pasangan ini sebetulnya berada pada suatu kelompok yang menarik, yaitu kelompok yang bisa saja tidak terangkum dalam survei suara-suara mereka karena selama ini mereka merasa takut menyatakan pendapat. Ya, rakyat yang takut menyatakan pendapat,
itu sebetulnya ada di bawah permukaan gitu, dan kedua pasangan ini bisa mewakili itu. Tapi mereka pasti akan mengantisipasinya. Nah, tentu kita tinggal melihat mereka ini terbagi dari dua bagian, yaitu koalisi dari partai-partai yang mengusungnya, siapa saja yang tersisa dan bereaksi terhadap itu, serta pada sisi lain nama capres dan cawapres yang potensial selama ini. Dengan catatan saya mengatakan tadi, potong itu atau bereaksilah secara positif juga terhadap kemungkinan kartel survei. Kartel ini tidak berarti yang bayar, ada orang tertentu yang bayar, tapi misalnya kebiasaan terhadap metode. Coba ubah framingnya, misalnya siapakah pasangan muda yang menurut Anda layak memimpin Indonesia, atau misalnya yang bisa membawa perubahan terhadap Indonesia. Itu angkanya bisa berbeda itu. Dibandingkan misalnya kalau framing dari surveinya meneruskan Bapak Joko Widodo misalnya. Itu kan jadi sesuatu yang berbeda. Jadi sekali lagi, macam-macam variasi survei itu tidak dalam rangka membohongi publik, tapi memotong realitas yang sudah sangat biasa dimunculkan oleh lembaga-lembaga survei tertentu. Jadi betul, mereka akan mengantisipasi. Pada ujungnya, Reinhardt dan para pemirsa, saya mau mengatakan, kita tetap harus menghormati apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Coba tempatkan kalau kita berada dalam posisi mereka. Tiketnya sudah cukup, mereka tinggal menunggu calon terbaik yang bisa mereka sodorkan pada saat terakhir. Jadi menunggu itu sesuatu yang paling enak loh. Kalau kita memang sudah pasti punya tiketnya. Punya tiket, bisa memilih tempat duduk di mana, itu boleh masuk stadion jam berapa saja nggak ada masalah. Sebelum pertandingan dimulai. Jadi kita bisa memahami juga, dan antisipasi mereka, Reinhardt, itu juga termasuk antisipasi yang sangat baik nantinya. Dengan sudah lebih dahulu mengetahui siapa lawan yang diusung, dan jangan lupa, sistem presidensial itu sangat kuat. Ya, boleh dikatakan hampir semua aparatus negara itu ada di bawah kepresidenan. Dan itu pengalaman yang pernah dirasakan juga oleh Pak SBY dulu ya. Walaupun artinya tentu masing-masing negarawan punya cara sendiri dalam menyikapi itu ketika masa jabatannya sudah selesai. Gitu, Reinhardt. Baik, menarik kita mencermati dinamika ini ke depan, terutama peluang koalisi yang dibangun oleh Nasdem, PKS dan juga Demokrat, dan apakah akan mengunci pasangan Anies Ahaye atau tidak, ini yang perlu kita tunggu ya, Bang Effendi Ghazali dan juga partai-partai yang lain. Terima kasih banyak, Prof. Effendi Ghazali, Bang Syarif Hasan, terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih Reinhardt Sirait, terima kasih penonton CNN dan Bang Saifuddin Hasan. Ya, terima kasih.